Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kota yang mungkin diwakili ataupun Bapak mungkin tidak bisa hadir pada kesempatan ini, tapi nanti pada intinya kami berharap Bapak Ibu semuanya yang hadir bisa menginformasikan ataupun menjadikan materi pada saat pagi hari ini itu ada perubahan di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Oke, tidak lupa juga kami menyampaikan salam hormat juga kepada Kepala UPT yang ada di Balai Pendidikan UPT di Dinas Dikbora DIY, yaitu ada BPO mungkin kalau hadir, BPO, BTKP, BLPT, dan Balai Dikmen Kabupaten Kota. Dan mudah-mudahan juga Pak Sekretaris juga hadir menikah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini memang undangan yang kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya itu menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 400.10.11-1887/BSKDN tentang ukuran dan penilaian indeks inovasi daerah. Dalam hal ini kami nanti berharap kepada Bapak Ibu semuanya, baik itu yang ada di UPT ataupun di satuan pendidikan, itu bisa ikut peran aktif memberikan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan yang ada di setiap satuan pendidikan, di setiap organisasi Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak hanya pada Induk Dikbora, tetapi kami meyakini bahwa di setiap satuan pendidikan melalui kepala sekolah ataupun waka ataupun dari subbag tata usaha itu selalu melakukan sebuah inovasi-inovasi, walaupun inovasi-inovasi itu kadang belum teradministrasi. Nah, kami berharap nanti Bapak narasumber itu bisa menjelaskan secara teknis untuk mekanisme inovasi yang mungkin sudah dimiliki, akan tetapi memang belum teradministrasi ataupun belum disampaikan kepada Pemda DIY, dalam hal ini mungkin Bapperida. Mungkin karena memang beberapa informasi dan baru kali ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena melihat Dinas Dikbora itu UPT-nya itu sangat besar sekali, termasuk satuan pendidikan, akan tetapi sumbangan terkait dengan inovasi dinilai mungkin masih masih kurang. Jadi kami nanti berharap dari setelah rapat koordinasi ini, nanti di setiap organisasi Bapak Ibu itu ikut dapat memberikan informasi terkait dengan inovasi apa yang telah berjalan selama ini. Mungkin kami tidak panjang lebar, nanti bisa dilanjutkan kepada pemateri, dalam hal ini dari Bapperida. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Hadira yang sudah memberikan arahan dan juga sambutan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami sampaikan bahwa dalam undangan ini kami sampaikan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait nantinya kami mohonkan dari arahan dari Bapak Hadira untuk menyampaikan tentang pemahaman terhadap indikator dan mekanisme penilaian indeks inovasi daerah. Seperti yang dikatakan Bapak Pegawai tadi bahwa di Dinas Pendidikan untuk inovasi yang sudah ada, yang sudah disampaikan ke penilaian IGA, bahwasanya yang kemarin kami terima informasinya adalah tidak ada inovasi yang disampaikan dari Dinas Pendidikan. Sedangkan untuk di satuan pendidikan saya kira akan banyak sekali yang bisa kita sumbangkan. Nah, pada kesempatan ini nanti kami mohonkan kepada Bapak Ahmad Padang Arifin, SSI, untuk bisa memberikan pembimbingan dan pembinaan tahapannya seperti apa. Ini karena dari nol Pak, nanti penjelasannya seperti apa, kemudian mekanisme atau tahapan untuk penyusunan
uh, IID ini nanti dari dinas, kemudian dari bidang, dan juga dari satuan pendidikan bisa mengikuti dan nantinya harapannya bisa menghasilkan inovasi yang nanti bisa kita sumbangkan untuk Pemda DIY. Kemudian untuk selanjutnya kami sampaikan bahwa untuk tahun 2025 ini untuk penetapan inovasi yang ada di Dinas Dikpora ada 10 inovasi yang sudah kami sampaikan ke beberapa UPT. Yang pertama dari Balai Dikmen Kota ini ada 2, kemudian dari sebab kepegawaian ada 4, ada 5 bahkan. Kemudian dari BTKP ada 2, dan dari PLPT ada 1. Nah, ini harapannya nanti untuk 10 inovasi yang sudah ditetapkan di tahun 2025 ini bisa diisi kelengkapannya dan nanti di tahun 2026 ini sudah bisa kita ajukan untuk pengusulan di IGA atau pemberian penghargaan inovatif government award. Nah, untuk UPT atau sekolah atau bidang yang belum ditetapkan, harapannya nanti bisa tahu untuk informasinya, kemudian untuk menyiapkan inovasi di tahun berikutnya. Yes. Demikian untuk informasi sekilas, nanti kami mohonkan kepada Bapak Ahmad Fadang Arifin dan Ibu Maria yang bergabung, kami mohonkan arahan dan pembinaannya. Untuk selanjutnya kepada beliau disilahkan. Cek cek. Enggak ada. Cek cek. Cek cek cek. Cek cek. Cek cek apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Terdengar Pak. Iya, terdengar Bapak. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya, J. Pertama, kami menyampaikan salam hormat kami kepada Pak Harira dari Distrik Dikpora dan Bapak Ibu semuanya di Dikpora. Kemudian yang terhormat juga kepada perwakilan dari UPT mungkin ya Pak. Mungkin ada dari beberapa kepala UPT yang hadir. Terima kasih. Kemudian dari Bapak Ibu yang dari Satuan Pendidikan dan yang terhormat teman rekan kami di Baperida begitu nggih. Nggih. Tadi sudah disampaikan sekilas mengenai apa namanya inovasi yang sudah dilakukan atau dikirimkan ke kami paling tidak ada 10 nggih tadi nggih Bu itu penjaringan inovasinya. Namun memang hasil evaluasi dari Kemendagri tahun kemarin masih nol dalam apa namanya mungkin klarifikasi sedikit guys sebenarnya sudah mengirim hanya apa namanya tingkat kematangannya ini yang apa belum memenuhi untuk bisa kami kirimkan ya mungkin untuk lebih apa lebih detailnya mari nanti kita bahas ya sebentar. Share saya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Sudah. Ya, nggih. Eh sebenarnya ini materi yang disampaikan kemarin waktu BIMTEK di apa namanya di Baperida. Kami mengundang seluruh OPD nggih. Karena sebenarnya kami sudah pernah berkoordinasi mohon izin Pak Arira dengan beberapa dikmen seluruh dikmen sebenarnya di tahun dua tahun atau 3 tahun yang lalu nggih. Namun memang kami merasa kok kurang efektif ya. Memang harusnya apa namanya karena apa ya kami mau mematangkan dulu di tingkat OPD dulu gitu di beberapa tahun ini dan alhamdulillah apa namanya sebenarnya juga sudah ada beberapa inovasi yang dikirimkan dari sekolah beberapa tahun lalu SMA 1 Kalasan atau SMA 1 Prambanan saya apa namanya agak lupa ya. Nah, kemudian dari hasil arahan kemarin dari Bapak Kapus BSKDN ya bahwa apa namanya kita karena sudah terlanjur dicap sebagai daerah dengan apa namanya kota pendidikan gitu nggih. Tapi kok apa
apa namanya inovasi terkait pendidikan kok yang dikirimkan nol begitu nggih. Nah, kami sangat berterima kasih sekali kepada Dikpora khususnya nggih untuk mengadakan acara pagi hari ini karena ini sebenarnya membantu kami Pak apa namanya dalam penjaringan inovasi karena potensi saya setuju dengan yang Bapak Ibu tadi sampaikan bahwa potensi di sekolah ini masih masih belum bisa kami ini ya maksimalkan begitu. Karena kami yakin inovasi yang ada di sekolah atau di UPT di Dikpora ini sangat potensial untuk apa namanya diajukan ke pusat begitu. Nah, mungkin sekilas tentang indeks inovasi daerah ini atau I- IID atau Innovative Government Award yang disingkat IGA bahwa kriteria yang inovasi yang dimaksudkan itu Bapak Ibu di sini adalah yang mengandung pembaruan baik apa namanya seluruhnya atau sebagian begitu ya. Nah, ini ada di persyaratan umumnya. Kemudian memberi manfaat ini sudah jelas nggih, tidak mengakibatkan pembebanan pada masyarakat juga sudah jelas merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nah, ini juga perlu di apa namanya? Perlu diperhatikan ya. Karena di beberapa OPD maupun di perangkat daerah itu ada beberapa inovasi yang top down gitu ya sifatnya. Nah, itu nanti monggo dicermati lagi di saya apa namanya mohon nanti juga informasinya Ibu apakah ada inovasi yang top down gitu sifatnya dari apa pemerintah pusat itu bisa saja dilaporkan tapi selama penerapan atau implementasinya itu menggunakan APBD dan tidak menggunakan APBN gitu ya. Kemudian syaratan umum yang lain adalah dapat direplikasi. Nah, untuk persyaratan khususnya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga apa namanya kompetisi inovasi gitu nggih, tapi yang khusus pelayanan publik. Nah, karena pengampunya beda ya. Kalau pelayanan publik itu dari Menpan RB, kalau ini indeks inovasi daerah ini dari Kemendagri begitu. Yang menjadi pembeda adalah di poin 2 di persyaratan umum ini Bapak Ibu. Jadi untuk indeks inovasi daerah ini, inovasi yang diukur adalah maksimal umurnya 2 tahun. Jadi untuk IID tahun 2026 itu yang dilaporkan adalah inovasi yang diterapkan di tahun 2005 dan 2024. 2025 dan 2024. Atau inovasi yang sudah lama sebelum tahun tersebut tapi ada pembaharuan di eh, 2 tahun terakhir 2024 dan 2025. Itu bisa dimasukkan. Kemudian untuk selanjutnya, apa saja yang indikator yang diukur dalam indeks inovasi daerah ini? Total ada 36 indikator Bapak Ibu. Namun ini dibagi menjadi 2 aspek nih. Aspek yang pertama adalah satuan pemerintah daerah. Ini nanti kami yang ditugaskan untuk mengisi Bapak Ibu untuk apa menilai capaian atau apa profil di DIY di tingkat provinsi nanti kami yang mengumpulkan begitu datanya dan menyampaikan. Nah, yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah indikator terkait satuan inovasi daerah ini. Ada berarti sekitar 20 indikator ya. Nah, apa saja nanti kami sampaikan detailnya ya. Namun sebelum itu bentar. Nah, ini capaian indeks inovasi daerah DIY dari tahun ke tahun memang ada peningkatan kalau dilihat nih dan apa namanya selalu mendapat predikat inovatif. Tapi kalau dibandingkan dengan eh, di Jawa saja kita memang masih masih yang terakhir Bapak Ibu. Karena eh, apa namanya ya pertama jumlah sebenarnya yang berpengaruh ya eh, dan kematangan gitu. Karena jumlah jumlah inovasi yang dilaporkan itu eh, mempengaruhi nilai begitu. Semakin banyak semakin baik.
Kemudian, nah ini mungkin yang kemarin sudah disampaikan dari BSKDN ya bahwa urusan pemerintah pendidikan ini masih nol ya. Sebenarnya sudah kami cek datanya kemarin memang sudah dikirimkan beberapa inovasi, namun kelengkapan datanya itu masih kurang dan tingkat kematangannya masih di bawah ambang batas yang bisa kami kirimkan begitu. Ambang batas untuk tahun kemarin 65 begitu Bapak Ibu. Itu sekilas tentang apa namanya fasilitasi IID DIY nggih. Kemudian kita lanjutkan mungkin langsung ke teknisnya. Nanti bentuknya seperti apa saja. Oh ya ini Bapak Ibu, mungkin sedikit kami sampaikan ya bahwa yang diukur bahwa ada eh, jumlah jumlah apa namanya jumlah inovasi ini mempunyai bobot tersendiri begitu. Nah, jadi apa namanya jumlah ini juga yang kami dorong ya untuk beberapa OPD bahwa eh, kalau bisa sebanyak mungkin gitu yang dikirimkan dengan tingkat kematangan yang maksimal juga. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah nanti sebelum mengisi ke indikator, Bapak Ibu mengisi terkait profil inovasi daerahnya. Nah, isinya adalah terkait nama inovasi, kemudian tahapan inovasi ini dibagi menjadi tiga, nggih, masih inisiatif, uji coba atau penerapan. Untuk yang bisa dilaporkan adalah nanti yang sudah pada masuk tahap penerapan. Kemudian nama inisiatornya atau mungkin apa namanya bisa menggunakan nama satuan apa OPD-nya, nggih, atau UPT-nya begitu atau satuan pendidikannya. Kemudian koordinat koordinat ini nanti apa namanya eh diambil dari Google Map gitu ya. Kemudian klasifikasi inovasi daerahnya, kemudian selanjutnya jenis inovasinya digital atau non digital, kemudian bentuknya apakah tata kelola atau pelayanan publik atau inovasi daerah lainnya, kemudian terkait dengan asta cita dan PKPN, kemudian urusan pemerintahnya. Nah, ini yang apa namanya yang mungkin eh, di Bapak Ibu urusan terkait pendidikan ya. Kemudian, nah ini waktu uji coba, waktu penerapan dan waktu pengembangan. Jadi untuk yang penerapannya di tahun 2024-2025 ini tidak perlu eh, menambahkan waktu pengembangan, tapi untuk inovasi yang diterapkan itu sebelum tahun 2024 perlu menambahkan waktu pengembangannya. Nanti kalau tidak di apa namanya, kalau tidak ditambahkan nanti akan masuk ke arsip dan itu sudah tidak bisa diedit begitu. Kemudian terkait branding inovasi, nah ini juga kemarin yang di apa namanya disampaikan juga itu bahwa boleh sekreatif apapun, tapi jangan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif, nggih, seperti yang di sebelah kanan bawah ini. Nah, ini untuk pencantuman apa namanya koordinatnya nanti tinggal klik kanan di eh, daerah penerapan inovasinya. Namun kalau misalkan bentuknya digital mungkin ya, atau menyebar ke apa namanya kalau misalkan Dikpora menyebar ke seluruh sekolah gitu nanti yang apa namanya koordinatnya diambil di kantor saja. Kemudian selanjutnya terkait rancang bangun. Nah, ini juga yang kemarin kami sempat apa namanya diingatkan juga nih bahwa eh, ini menjadi syarat-syarat mandatori begitu. Rancang bangun ini harus minimal 300 kata dan apa namanya dan ada nah ini di rancang bangun ini tidak boleh copy paste gitu ya.
bahwa ternyata sebenarnya isinya 150 kata begitu, tapi diisi di copy paste. Jadi untuk hanya memenuhi 300 kata itu nanti dideteksi dan inovasinya tidak bisa dinilai Bapak Ibu atau nol. Nah, kalau inovasinya kematangannya nol itu akan membebani atau menjadi pembagi untuk seluruh inovasi begitu. Selanjutnya kami masuk ke indikator nggih, Bapak Ibu. Nah, ini adalah eh, beberapa hal atau indikator yang perlu disiapkan data dukungnya oleh Bapak Ibu pengampu inovasi nggih, Bapak. Pertama adalah terkait regulasi. Eh, untuk akhir tahun kemarin kami sudah melakukan penjaringan ya seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ada sekitar 10 atau lebih nggih. Kalau di data kami kok sepertinya lebih nggih. Lebih dari 10 apa namanya? eh nah ini di Dinas Dikpora itu ada 14 ada 14 inovasi yang kami masukkan di penetapan. Nah, penetapan itu SK Gub penetapan inovasi itu yang nanti akan digunakan untuk indikator di regulasi ini karena itu adalah apa ya batas batas minimum ya atau syarat minimumnya adalah SK kepala daerah. Jadi nah tapi kalau misalkan apa namanya inovasinya sudah tercantum dalam Perda atau Perkada atau Pergub gitu nggih. Itu bisa menggunakan itu. Tapi kalau belum nanti mungkin kalau yang belum masuk untuk tahun ini mungkin akan kami lakukan penjaringan lagi nanti di akhir tahun Bapak Ibu. Itu untuk bisa menjadi syarat di indikator regulasi tersebut. Kemudian, oh iya ini apa namanya yang mungkin sering-sering luput ya atau kelupaan ya itu perlu di highlight nama inovasinya. Jadi di SK-nya ini perlu atau harus mencantumkan nama inovasi yang bersangkutan begitu. Dan nanti apa namanya di highlight agar untuk mempermudah verifikator eh, menilainya. Dan verifikatornya itu dari BSKDN dan pihak eksternal yaitu di akademisi ada 2 kampus kalau kalau saya tidak salah ingat nih UI dan UNER. Kemudian selanjutnya adalah terkait ketersediaan dan peran SDM. Nah, ini untuk mengukur jumlah SDM yang mengelola inovasi tersebut dan peran masing-masing dalam inovasi. Jadi, nilai yang tertinggi adalah kalau yang mengelola itu lebih dari 30 personil begitu ya. Nah, yang menjadi apa namanya catatan adalah perlu di SK tersebut at- itu perlu ditambahkan peran masing-masing personil begitu. Selanjutnya dukungan anggaran. Nah, eh, ini terkait dengan anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penyerapan nggih. Jadi untuk melihat bahwa penerapan inovasi yang dilakukan itu sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran. Namun kami paham juga bahwa di beberapa eh, perangkat daerah gitu ya, ada inovasi yang memang tidak menggunakan atau tidak tercantum dalam dokumen anggaran gitu. Nah, itu bisa digunakan apa namanya? Bisa dilengkapi dengan nanti apa namanya? Penggunaan anggarannya itu bukan dalam bentuk langsung apa ya? Pembuatan aplikasi gitu misalnya. Tapi mungkin rapat-rapatnya itu menggunakan apa?
kegiatan atau program kegiatan yang mana begitu. Dan nanti di highlight eh, kegiatan dan programnya begitu. Nah, untuk bobot tertinggi nanti ya bahwa anggaran itu dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di tahun T0, T-1 dan T-2. Jadi 2006, 2005, 2004. Nanti buktinya dengan dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran. Jadi kalau misalkan diterapkan selama 3 tahun, nanti dokumennya, bukti dukungnya juga 3 begitu Bapak Ibu. Bisa bentuknya DPA atau RAB. Namun nanti mohon apa namanya keterangan juga ya, kalau di sekolah biasanya dokumen anggarannya menggunakan apa begitu. Selanjutnya alat kerja. Ini untuk melihat alat kerja apa yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna. Misalnya pemanfaatan platform digital untuk medsosnya, kemudian pemberian layanan dan perolehan data atau informasi dan lain-lain. Jadi untuk nilai tertinggi, jadi kalau pelaksanaan kerja itu sudah didukung dengan informasi online atau AI gitu ya. Contohnya pemanfaatan platform medsos, AI, IoT, super app dan lain-lain. Ini contohnya di Jaklingko nggih. Di contoh seperti itu. Nanti buktinya dengan foto kegiatan atau screenshot layar kalau misalkan menggunakan medsos ya apa namanya di screenshot medsosnya begitu. Selanjutnya BIMTEK inovasi. Nah, ini yang apa namanya kemarin juga juga beberapa OPD kesulitan ya karena harus membuka kembali eh, arsip SPJ-nya begitu karena nilai yang paling tinggi adalah kalau dilakukan BIMTEK atau transfer knowledge itu dalam tiga tahun terakhir. Jadi T0, T-1, T-2. Nah, buktinya nanti dengan SK kegiatan atau surat tugas atau undangan, tapi disertai dengan daftar hadir dan sertifikat pada kegiatan BIMTEK atau kegiatan transfer pengetahuan. Nah, ini eh, kemarin yang disampaikan juga bahwa misalkan tidak hanya pengampu inovasinya itu memberikan BIMTEK kepada eh, calon pengguna gitu ya. Tapi juga bisa juga peningkatan kapasitas dari pengelola inovasinya. Jadi misalkan apa namanya ada training semacam itu untuk Bapak Ibu pengelola inovasi itu bisa atau pelatihan-pelatihan misalkan dari apa namanya dari Pemda sendiri atau dari luar gitu bisa dimasukkan. Kemudian integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD ini em, kurang lebih sama dengan yang terkait anggaran tadi nggih. Namun kalau untuk terkait yang RKPD ini nanti bukti dukungnya menggunakan RKPD. Jadi di screenshot atau dipotong di bagian nomor dan programnya saja gitu. Nanti di highlight seperti contoh di kanan ini ya Bapak Ibu. Nah, dokumen yang di apa namanya yang diupload ini nanti jumlahnya juga menyesuaikan dengan eh, jumlah berapa tahun program atau inovasi itu masuk dalam program gitu ya. Jadi kalau dari Temen 2 apa namanya sudah ada berarti 3 dari Temen 2, Temen 1 dan T0. Tiga buah dokumen yang diupload begitu. Selanjutnya keterlibatan aktor inovasi ini eh, untuk melihat keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah. Nah, jadi ini untuk melihat apakah semakin banyak unsur dari beberapa stakeholder gitu ya yang menangani inovasi ini itu semakin bagus, yaitu yang paling tinggi adalah sudah melibatkan lebih dari 5 aktor.
aktor yang dimaksud atau unsur ini adalah satu pemerintahan, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, media massa dan lain sebagainya. Jadi misalkan kalau Dikmen gitu ya untuk me- membe- membuat inovasi itu ya diterapkan di apa namanya melibatkan beberapa sekolah itu hanya dihitung satu unsur stakeholder Bapak Ibu gitu. Untuk bukti dukungnya itu bisa menggunakan SK, dokumen kerjasama, dokumen hibah, CSR, publikasi media berita, terkhusus aktor masyarakat, dapat berbentuk FGD, rembuk warga, musrenbang, sarasihan, noken, dan lain-lain. Itu menggunakan undangan atau foto kegiatan begitu. Nah, jumlahnya nanti juga disesuaikan dengan apa namanya? Kalau yang ini bisa apa? Bisa bisa menyesuaikan tahunnya Bapak Ibu. Jadi bisa di Temen 1, Temen 2 atau Temen 0. Kalau misalkan baru dilakukan di tahun 2026 ini, itu bisa digunakan untuk bukti dukung. Selanjutnya, pelaksana inovasi daerah ini untuk melihat terkait penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Nah, yang paling tinggi adalah pelaksana ditetapkan dengan SK, SPT atau surat perintah kepala daerah atau SK kepala perangkat daerah atas nama kepala daerah. Kalau tidak ada, ditetapkan dengan surat penugasan atau surat perintah kepala perangkat daerah atau yang setara. Namun kalau ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK itu apa namanya masih bisa dinilai tapi bobotnya kecil. Dibuktikan dengan SK, surat penugasan atau surat perintah oleh kepala daerah atau surat penugasan atau surat perintah dari kepala perangkat daerah atau bukan kepala perangkat daerah, seperti kepala puskesmas, kepala sekolah dan sebagainya itu masih bisa. Jadi untuk Bapak Ibu yang di kepala sekolah itu, yang di sekolah ya nanti bisa menggunakan SK kepala sekolah terkait pelaksana eh, inovasinya tersebut. Selanjutnya, terkait jejaring inovasi ini, untuk melihat berapa jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi dalam 2 tahun terakhir nih. Jadi dalam 2024 dan 2025. Yang paling tinggi jika inovasi ini melibatkan 5 atau lebih perangkat daerah. Nah ini kalau apa inovasi yang diterapkan di eh, OPD yang mempunyai OPT banyak itu seperti misalkan apa namanya di Pora itu nggih, itu eh, berpotensi memenuhi nilai paling tinggi di jejaring inovasi ini, di indikator jejaring inovasi ini. Nah, buktinya nanti dengan SK, surat penugasan atau surat perintah dari kepala daerah atau surat penugasan, surat perintah dari eh, kepala OPD. Tuh. Nah, nanti juga apa namanya dalam SK tersebut juga mencantumkan eh, perangkat daerah mana saja yang terlibat di, kalau di sini contohkan di lampiran begitu ya. Selanjutnya sosialisasi inovasi daerah. Ini terkait penyebarluasan inovasi atau advokasi kebijakan inovasi daerah, dan dokumen di tahun 2000 atau 2026 ini bisa digunakan gitu ya. Nah, bobot paling tinggi jika inovasi ini sudah dimuat atau penyebarluasan inovasinya itu sudah melalui media berita. Nggih. Nah, media yang berita yang dimaksud untuk yang bobot tertinggi ini adalah media yang bukan milik pemerintah. Nah, ini yang eh, beberapa tahun ini yang sering luput nggih dari Bapak Ibu di perangkat daerah karena mungkin apa namanya yang mengampu inovasi ini tidak tahu bahwa inovasi yang dilakukan itu ternyata pernah masuk di media berita. Nanti monggo ini bisa ditelusuri secara online ya, di search inovasi Bapak Ibu. Apakah pernah
dimuat di media berita atau belum. Untuk bobot yang apa namanya di bawahnya adalah konten itu disebarluaskan melalui medsos atau pemberitaan media berita atau media online yang dikeluarkan oleh Pemda. Nah, untuk yang apa namanya nilai paling rendah nanti jika foto itu bisa menggunakan foto sosialisasi ya. Secara apa namanya luring atau daring nanti eh, ada latar belakang spanduk kegiatannya begitu. Kemudian dibuktikan dengan dokumentasi atau publikasi. Ini kalau dilakukan apa namanya belum melalui medsos gitu nggih. Nah, kalau melalui medsos atau media berita nanti bisa di screenshot gitu. Atau kalau misalkan dalam bentuk media koran itu misalkan nggih, itu nanti bisa di scan gitu dimasukkan. Selanjutnya terkait pedoman teknis. Nah, ini apa namanya memang agak PR ya kalau misalkan apa namanya belum belum ada gitu nggih. Namun Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI untuk terkait pedoman apa namanya indikator ini ya. Nah, itu bahwa setiap inovasi itu harus mempunyai ketentuan dasar penggunaan inovasi berupa buku manual atau sebentar, atau video berupa video tutorial. Nah, ini yang mungkin lebih lebih mudah ya membuat video tutorial. Nah, itu nilai tertinggi jika telah terdapat pedoman teknis atau juknis atau apapun namanya ya istilahnya ya, berupa buku yang dapat diakses secara online. Nah, atau sudah berupa video tutorial. Nah, untuk yang Bapak Ibu yang misalkan inovasinya masih dalam bentuk manual gitu ya, bentuk hard copy itu monggo di scan kemudian dimasukkan di web masing-masing dan apa namanya dipastikan dapat diakses oleh publik. Nah, nanti dibuktikannya dengan dokumen tersebut screenshot seperti di sebelah kanan ini ya, dan disertai dengan linknya. Nah, ini untuk mempermudah nanti para verifikator memverifikasi apakah eh, ini buku panduan ini bisa diakses atau tidak, atau kalau bentuknya video tutorial ini bisa diakses atau tidak, gitu ya. Selanjutnya terkait kemudahan informasi layanan ini, jadi untuk melihat jika para masyarakat umum atau pengguna inovasi ini eh, melihat kemudahan mereka dalam mendapatkan informasi layanan gitu. Nah, ada beberapa metode di sini manual seperti tatap muka. Ini mungkin di apa namanya seperti yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah atau balai dikmen gitu nggih. Layanan langsung dengan masyarakat, kemudian hotline. Hotline ini bisa menggunakan screenshot di web masing-masing. Kemudian medsos itu di screenshot medsos masing-masing. Kemudian layanan online melalui website, aplikasi atau aplikasi mobile untuk Android atau iOS. Nah, untuk nilai tertinggi nanti untuk indikator ini itu adalah informasi layanan yang diperoleh melalui 3 atau lebih metode. Jadi misalkan inovasinya ini apa namanya dilayani juga menggunakan apa ini bukan terkait inovasi saja sebenarnya ini apa namanya pelayanan yang yang sehari-hari dilakukan Bapak Ibu gitu. Apakah pelayanannya bisa kalau masyarakat ingin mengetahui terkait informasi layanan ini apakah bisa melalui tatap muka langsung, melalui telepon, kemudian medsos atau melalui layanan online. Nah, ini kalau terkait yang online ini sepertinya bisa menggunakan e-lapor gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya masyarakat ingin
menanyakan terkait inovasi tertentu nanti bisa melalui lapor kalau di eh, bentuknya apa namanya yang terkait layanan online yang aplikasi mobile atau web aplikasi nih, yang web aplikasi. Kemudian dibuktikan dengan screenshot pada masing-masing metode dan nah ini dilampirkannya secara terpisah. Jadi kalau misalkan yang apa namanya tatap muka nanti fotonya dibuatkan satu file sendiri, hotline sendiri, medsos sendiri, layanan online sendiri. Nah, untuk contohnya di sebelah kanan ini Bapak Ibu ini yang di JSS nih, yang di kota ya, itu. Dan maksudnya juga foto tatap muka dan medsos. Nah, untuk yang apa namanya untuk yang call center atau telepon atau email ini yang seperti biasanya ada di bagian menu kontak kontak kami ya di web masing-masing. Selanjutnya kemudahan proses inovasi yang dihasilkan. Ini untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna. Nah, eh, dibuktikan dengan SOP atau alur pelaksanaan tiap inovasi eh, memuat memuat durasi waktu layanan pertahapan yang masih berlaku dan dokumen yang disahkan oleh pejabat atau pihak berwenang. Nah, ini kalau di saya kurang tahu ya kalau di sekolah bentuknya seperti apa ya, apakah membuat SOP seperti ini atau tidak nanti mohon klarifikasinya nih. Kalau di OPD, di tingkat OPD atau OPT, setahu kami sudah apa namanya setiap pelayanan itu harus mempunyai SOP seperti ini. Gitu. Nah, yang terpenting adalah di bagian durasi waktu ini. Dan nanti apa namanya? Kalau kalau yang dicontohkan ini masih menit ya, itu nanti apa namanya dijumlahkan apakah ini sudah kalau dijumlahkan apakah lebih dari 24 jam atau tidak. Kalau misalkan kurang dari 24 jam nanti nilainya yang paling tinggi ini, Pak. Bahwa inovasi ini diperoleh hasilnya itu dalam waktu 1 hari gitu. Nah, untuk yang berikutnya, kalau diperoleh dalam 2 sampai 5 hari itu bobotnya di bawahnya, yang bobot paling bawah adalah diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih. Jadi untuk eh, indikator kemudahan proses ini ya semakin cepat semakin baik gitu. Selanjutnya adalah penyelesaian layanan pengaduan. Ini untuk mengukur rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, yaitu eh, tahun 2024 dan ini sepertinya 2 tahun terakhir nggih. Kalau kalau tidak salah 2 tahun terakhir nggih. Apa namanya? Meliputi keluhan, kritik, saran dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi. Nah, itu eh, dibuktikan dengan dokumen yang memuat rekapitulasi pengaduan yang masuk dan tertangani dan dilengkapi dengan presentasi rasio pengaduannya. Nah, kalau kalau apa namanya tidak ada pengaduan bagaimana gitu ya, misalkan begitu, nah itu nanti masuknya di nilai yang paling rendah bahwa bisa jadi tidak ada pengaduan ini ada 2 hal Bapak Ibu. Eh, Inovasi kita ini terlalu sempurna atau memang apa namanya atau tidak digunakan oleh pengguna gitu nggih. Ya. Yang paling bagus adalah jika rasio penanganannya itu adalah 91% lebih. Jadi nanti dilampirkan buktinya, pengaduannya seperti apa, penanganannya seperti apa, kemudian dilengkapi dengan rasio pengaduan jemput seperti rasio pengaduan di ini nggih, contohnya di kanan bawah ini nggih. Jadi total masuk pengaduan berapa, yang ditangani berapa, kemudian dibagikan dikali 100% begitu. Nah, eh nggih, nanti kalau kemarin di tahun-tahun sebelumnya itu kami sarankan coba cek dulu di e-lapornya begitu. Apakah ada pengaduan atau tidak. Selanjutnya terkait layanan terintegrasi.
Ini untuk melihat integrasi inovasi kita dengan eh, program-program yang lain begitu nggih. Ini ada dua subindikator Bapak Ibu. Bisa jadi inovasinya berbentuk digital atau non digital. Kalau bentuknya digital nanti eh, nilai yang paling tinggi adalah jika ada dukungan melalui web atau aplikasi web atau mobile yang terintegrasi dengan unit organisasi lain gitu. Contohnya ini lagi-lagi di ini nggih, di Jogja nggih, di Kota Jogja JSS gitu ya. Jadi aplikasi atau inovasi JSS ini sudah terintegrasi dengan beberapa layanan yang lain. Nanti dibuktikan dengan screenshot web aplikasi atau aplikasi mobile pada bagian depan atau halaman depan, nggih. Dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi. Jadi di halaman depan itu nanti biasanya kalau sudah ada integrasi dengan eh, layanan lain atau inovasi lain itu bisa dimunculkan di situ. Kemudian kalau misalkan eh, inovasi Bapak Ibu ini bentuknya non digital, itu nanti dibuktikan dengan foto, dengan dokumen atau foto kegiatan yang menggambarkan integrasi layanan. Contohnya ya, misalkan inovasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan program kegiatan pada unit organisasi urusan pemerintahan yang lain. Nah, ini bobot tertinggi itu adalah jika terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan. Contohnya MPP ya, Mall Pelayanan Publik itu. Jadi di Mall Pelayanan Publik ini eh, apa namanya? Ada beberapa layanan bentuknya non digital atau mungkin juga bisa digital itu terintegrasi begitu. Kemudian misalkan inovasi penanganan stunting, kolaborasi di kegiatan antar dinas kesehatan, dinas PDM, dinas sosial. Nah, itu kegiatan tersebut kalau misalkan tergabung dalam satu koordinasi, nah itu nilainya bisa mencapai bobot tertinggi. Kalau untuk Dikpora mungkin nanti apa namanya integrasi misalkan dengan dinas kebudayaan gitu nggih. Eh, terkait kalau kemarin sepertinya di ini yang ini ya ke Yogyakartaan itu nggih. Apa kurikulum kurikulum ke Yogyakartaan itu bisa. Kalau misalkan memang sudah ada kolaborasi atau integrasi dengan eh, organisasi lain gitu ya. Selanjutnya replikasi. Nah, ini replikasi ini Bapak Ibu, ini memang menjadi indikator yang sangat sulit kami penuhi beberapa tahun terakhir. Eh, karena ada beberapa hal ya penyebabnya ya. Karena apa namanya? Kalau di dikatakan bahwa tidak ada replikasi sama sekali itu juga kami kok menyaksikan begitu. Yang menjadi PR sebenarnya adalah pembuktian eh, apa namanya replikasi. Replikasi di sini itu yang dimaksud adalah tidak selalu bahwa apa namanya inovasi kita itu diterapkan di tempat lain. Bahkan jika daerah lain itu misalkan apa namanya eh, berkunjung ke tempat kita dan apa berdiskusi gitu ya, misalkan inovasi yang dilakukan di tempat kita itu sebenarnya sudah apa namanya di, dinilai sebagai replikasi, baik itu nanti ditindaklanjuti seperti apa di daerah lain tersebut ya apa namanya itu apa namanya sudah dihitung gitu ya, mau diaplikasikan ketika eh, dari daerah lain itu pulang ke tempatnya itu baik diaplikasikan atau tidak itu sudah apa namanya menjadi penilaian gitu. Nah, eh, bobot tertinggi jika pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda gitu ya. Nanti, nah ini yang menjadi PR adalah bukti dukungnya ini Bapak Ibu. Dibuktikan dengan dokumen PKS, perjanjian kerjasama MOU, dokumen
korespondensi replikasi dua arah nggih, baik permintaan dari pemerintah daerah yang akan mereplikasi dan Pemda yang bersedia mereplikasi. Atau surat pernyataan atau surat keterangan yang menyantumkan nama inovasi yang direplikasi. Kalau di daerah lain ini disiasati dengan begini Bapak Ibu, jika misalkan ada dari misalkan Jawa Tengah gitu nggih, mau berkunjung ke tempat kita, kemudian eh, apa namanya mau berdiskusi eh, untuk beberapa hal gitu nggih. Nah, kalau di daerah lain itu disodorkan surat ini Bapak Ibu, apa namanya keterangan bahwa akan berdiskusi terkait inovasi-inovasi yang ada di tempat kita gitu nggih. Jadi nanti di belakangnya itu lampiran apa saja inovasi yang ada di tempat kita gitu. Nah, itu kan kalau di kalau apa namanya ya kami mengerti juga itu kalau di apa namanya budaya kita kan kayak nggak nodong itu kayak nggak enak gitu nggak tapi ya kalau mau bersaing memang harus seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini apa namanya ternyata dari keterangan kemarin yang disampaikan di BIMTEK dari Kemendagri ini bisa dilakukan atau replikasi ini bisa dihitung juga misalkan replikasi dari Pemda itu direplikasi oleh kabupaten kota di DIY gitu ya misalkan. Nah, ini sedang kami upayakan nanti kami petakan dulu inovasi apa saja yang bisa direplikasi untuk eh, apa namanya untuk kabupaten kota gitu nggih dan apa namanya kami akan buat forum replikasi begitu. Selanjutnya indikator selanjutnya terkait kecepatan penciptaan inovasi ini untuk melihat satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. Oke, jadi em, nilai tertinggi adalah inovasi diciptakan dalam waktu 1 sampai 4 bulan. Kalau yang paling rendah adalah diciptakan waktu 9 bulan atau lebih. Dibuktikan dengan eh, dokumen inovasi pengadaan KAK TOR yang memuat tahapan-tahapan proses dan nah ini perlu dicatat adalah harus ada timelinenya Bapak Ibu. Timeline penciptaan inovasi sejak inisiasi sampai penetapan. Begitu nggih. Eh kalau bentuknya proper gitu ya, misalkan itu atau untuk diklat itu biasanya malah sudah lengkap timelinenya begitu di bagian belakang kalau tidak salah ya. Di laporan apa? Laporan diklat itu atau proposal diklat itu sudah ada seperti kalau saya tidak salah ya. Itu di bagian belakang itu sudah ada timelinenya karena ini timeline ini penting karena itu nanti untuk sebagai verifikasi pembuktian berapa lama penciptaan ini. Kalau misalkan di Bapak Ibu eh, masih bentuk dokumen pengadaan atau KAK belum ada apa namanya timelinenya nanti atau belum ada satuan waktunya paling tidak di dokumen tersebut nanti mohon ditambahkan eh, di lampiran timelinenya begitu. Tapi kalau bentuknya sudah KAK sepertinya sudah ada ininya nggih. Nah, yang menjadi PR adalah inovasi-inovasi yang eh, kadang itu muncul secara secara organik gitu nggih, tidak tidak melalui perencanaan gitu. Selanjutnya terkait kemanfaatan inovasi ini. Nah, ini dibagi beberapa satuan ukur. Nanti bisa memilih salah satu nggih. Apakah eh, nanti bukti dukungnya juga disesuaikan. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, terkait indikator ini nanti bukti dukungnya itu apa namanya disesuaikan dengan satuan yang dipilih. Bisa satuan orang jika nanti cakupannya penerima manfaatnya satuan orang gitu nggih. Seperti pegawai, peserta didik,
kalau di sekolah ya, atau pasien kalau di rumah sakit. Nah, nilai tertinggi jika cakupan penerima manfaatnya 501 orang atau lebih. Kemudian satuan unit jika penerima manfaatnya adalah satuan unit gitu ya, OPD, UPT, desa, RT, RW, kampung, KK, organisasi dan lain sebagainya. Bukti dukungnya nanti berupa rekap nih, jumlah unit sebelum dan sesudah yang perbandingan rekapitulasi nih. Sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi. Nilai tertinggi jika cakupan penerimaan manfaat itu di atas 50% dari total unit sasaran. Kemudian kalau satuan biaya itu nanti mengukur efisiensinya. Kalau efisiensinya sampai di atas 20,01% sampai 30%, nah itu nilainya paling tinggi. Kemudian satuan pendapatan itu jika menambah pendapatan bagi Pemda atau perangkat daerah atau unit kerja ya, yang lebih dari 20%. Ya. Itu bukti dukungnya untuk satuan satuan pendapatan ini adalah laporan keuangan yang memuat pendapatan tahun terakhir dan tahun sebelumnya. Tuh. Contoh ini dicontohkan inovasi diterapkan sejak tahun 2024 sampai saat ini masih diterapkan, maka peningkatannya diukur pendapatan di tahun 2025 dibandingkan 2024. Kemudian eh, apa namanya? Selanjutnya jika memilih satuan hasil satuan kemanfaatnya adalah hasil produk atau satuan penjualan nih. Nanti dibandingkan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan. Nah, nilai tertinggi jika produk yang dihasilkan itu atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang. Nah, ini yang baru Bapak Ibu yang di warna merah ini tahun ini ya. Ini jika apa namanya? Sawannya memilih dampak nih. Yang dipilih adalah dampak atau perubahan yang terukur melalui tren pencapaian yang positif dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan. Indikator ini hanya dibatasi pada konteks unit penerima manfaat di mana inovasi tersebut dilaksanakan. Ya. Dengan, nah, jadi secara apa namanya, dengan dibuktikan dengan hasil analisis, kajian, riset, laporan, atau dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana inovasi atau lembaga terkait. Nah, dam- dampak ini jika apa memilih dampak satuan dampak ini itu nilai tertinggi jika telah menunjukkan tren kinerja positif selama 3 periode waktu pengukuran. Jadi misalkan eh lagi-lagi terkait stunting misalkan, misalkan inovasinya adalah PMT gitu ya. Pemberian makanan tambahan itu nanti diukur eh, dalam kalau misalkan eh, pemberiannya itu per 3 bulan, nah itu selama 3 bulan kali 3 waktu periode, jadi total 9 bulan itu trennya seperti apa? Kalau trennya positif itu apa namanya nilainya tertinggi. Selanjutnya terkait monitoring dan evaluasi itu untuk melihat kepuasan pengguna nih, dari pelaksanaan inovasi daerah. Nah, ini kalau yang paling umum itu pakai SKM OPD Bapak Ibu atau SKM UPT. Kalau di sekolah nanti mohon keterangannya ya apakah ada SKM juga atau tidak. Itu tapi kalau misalkan apa namanya nanti juga ini kadang-kadang teman-teman OPD juga luput juga ya. Ternyata mereka tidak tahu ternyata inovasi yang sudah diterapkan itu sudah menjadi bahan kajian, analisis atau penelitian dari kampus-kampus begitu. Misalkan eh, hasil
seperti apa namanya tesis atau penelitian-penelitian gitu nggih. Nanti monggo dicek lagi Bapak Ibu karena beberapa inovasi kemarin kami cek ternyata pernah pernah dilakukan penelitian atau kajian terkait inovasi tersebut gitu. Dan kemudian kami sarankan menggunakan hasil kajian tersebut. Nah, itu nanti kalau sudah menggunakan apa namanya eh, kajian eksternal itu nanti nilainya bisa maksimal. Nah, dibuktikan dengan screenshot testimoni pengguna atau laporan SKM atau hasil penelitian nih. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, indikator terkait video inovasi daerah. Kalau tahun kemarin namanya kualitas inovasi Bapak Ibu indikator ini, tapi sudah diganti menjadi indikator video inovasi daerah. Nah, ini di video ini sebenarnya yang diukur bukan apa namanya secara sinematik, secara kualitas gambar gitu kayak. Tapi dalam video itu sudah memenuhi 5 unsur substansi yang di kotak sebelah kiri ini atau belum? Apakah sudah memuat latar belakangnya, penjaringan ide, pemulihan ide, manfaat atau dampak dan dampaknya. Nah, kalau beberapa inovasi kan memang apa ya, apalagi yang secara organik tidak berbentuk proper atau menggunakan eh, anggaran yang besar itu biasanya memang belum 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 dibuatkan video gitu nggih. Nah, beberapa tahun kemarin ya kami sarankan silahkan ini aja coba dipakai pakai menggunakan AI gitu ya. Karena apa namanya bagaimanapun itu kan membantu nggih kita manfaatkan tools tersebut. Nah, itu yang jelas nanti apa namanya eh, dalam video tersebut memuat 5 unsur substansi ini ya Bapak Ibu. Latar belakang, pencarian ide, pemilihan ide, manfaat dan dampak. Kalau kemarin 2 tahun lalu ya ada yang terkait indikator ini ada yang nilainya maksimal itu kami sarankan hanya menggunakan berbentuk slide itu ya, foto-foto atau keterangan terkait latar belakang ini guys. Jadi bukan bukan apa namanya eh bukan yang secara kualitas gambar bagus itu ya, secara sinematik bagus itu enggak. Jadi misalkan ya hanya slide tapi dalam bentuk video itu sudah maksimal nilainya kemarin. Nah, ini kalau ini otomatis nggak Bapak Ibu tidak perlu mengisi. Jadi setiap inovasi itu mempunyai bobot 0,38. Jadi semakin semakin banyak inovasi nanti eh, bobotnya atau apa nggih itu bisa menambah menambah eh, menambah skor indeksnya begitu. Nah, tapi ini juga apa namanya perlu menjadi perhatian juga jika inovasinya itu yang dilaporkan banyak tapi kematangan atau skor skor kematangannya itu rendah yaitu malah menjadi pembagi dan bisa menurunkan skornya. Nanti bentuk bentuk apa aplikasinya seperti seperti di bagian kanan ini Pak Bro. Nggih, Mbok menawi makaten nanti monggo selanjutnya apa namanya dilanjutkan dengan diskusi saja. Eh, Kami waktu dan layar kami kembalikan. Matur nuwun. Eh, Jadi matur nuwun Ahmad Padang Arifin nggih, penjelasan yang tadi cukup lengkap, cukup jelas nggih Bapak Ibu. Jika memang dirasa memang perlu diskusi, monggo bisa raise hand atau bisa menuliskan di chat ya. Nanti kita bahas bersama karena ini unsur-unsurnya cukup banyak ya Pak Anang. Pak Badar. Ada 36 indikator yang itu harus disiapkan. Jadi ini saya untuk
10 target yang sudah harus kita siapkan, ini sudah ditetapkan ada 10. Kemudian nanti untuk Bapak Ibu yang lainnya di Satuan Pendidikan dan Bapak Ibu di bidang dan unit SKPD untuk bisa mendata lebih awal supaya nanti di tahun berikutnya bisa kami kumpulkan inovasinya, kemudian nanti bisa kita seleksi dan kita usulkan. Ya kan? Ngapunten Bu, apakah link materinya sudah? Tadi sudah saya kirimkan Mbak Isabel, apakah sudah? Oh, nggih, siap, nggih. Ada yang perlu ditanyakan kalau Ibu? Ini di chat sudah ada satu meninggal dari SMA 1 Pelet Pak Ahmad. Izin bertanya, kalau website tidak bisa tidak menggunakan APBD, biasanya pakai komite, ini apakah bisa untuk sebagai bukti dukung? Jadi untuk inovasi ini terkait dengan penggunaan anggaran kan ada yang menggunakan komite Pak kalau di sekolah. Nah, apakah itu bisa nanti dijadikan sebagai bukti dukung atau Pak? Apunten suaranya kurang jelas. Kalau apa namanya? Ini nggih, coba saya. Jadi bentuknya website, website sekolah gitu nggih, atau website terkait itu menggunakan komite, jadi tidak bisa dianggarkan di APBD ya Pak. Jadi apakah itu bisa nanti dijadikan sebagai bukti dukung? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan gitu, karena itu kan apa namanya statusnya tuh apa namanya itu kan walaupun sukarela gitu, tapi itu kita harus berhati-hati sebenarnya kalau terkait hal itu terkait kalau ini coba nanti kami ini dulu kami apa namanya, tapi pertanyaan yang bagus Bapak, kami konfirmasi ke BSKDN dulu. Jadi ini bentuk apa namanya, sumber dananya adalah sukarela dari eh, komite begitu nggih, tapi digunakan untuk website begitu nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun pertanyaannya. Coba nanti kami apa namanya konfirmasi lagi ke. Tapi kalau misalkan websitenya full menggunakan APBD, monggo silakan gitu. Untuk jadi terkait pembiayaan dari bukti dukung ya, sebisa mungkin nanti ada yang bisa dicantumkan di anggaran ya Pak ya. Mungkin dari segi rapatnya atau dari segi apa ya, pembiayaan lainnya, peralatan dan sebagainya gitu ya. Atau ya Pak Ahmad ya. Nggih, leres Bu. Apa namanya? Untuk yang indikator apa namanya? Indikator tadi nggih anggaran nggih. Itu bisa dicantumkan misalkan apa namanya? Pernah dibahas di rapat-rapat. Nah, itu kan rapatnya juga menggunakan anggaran rapat nggih. Nah, itu nanti misalkan saya tidak, kalau di sekolah mungkin TU nggih, anggaran TU atau anggaran lain itu monggo dipakai bukti dukungnya pada kegiatan tersebut. Jadi Bapak Ibu masih ada yang perlu kita diskusikan? Atau nanti kalau lebih dalam bisa monggo dari mana? Dari SMA Sangringan. Oh, jadi monggo itu. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi Bapak Ibu. Izin bertanya, misalkan kami ini mempunyai inovasi yang tahun berjalan ini. Jadi bukan yang tahun lalu atau 2 tahun lalu yang sudah diterapkan di sini, tetapi baru tahun ini, dan itu juga karena ini belum masuk di anggaran sekolah, baik di APBD maupun di BOS maupun di komite sekolah, sehingga apakah mungkin bisa memungkinkan apabila penganggarannya itu kita memakai dari dana yang lain, karena memang tidak masuk ke penganggaran itu, dan juga inisiasinya baru di tahun ini untuk inovasi itu gitu. Jadi
apakah bisa diikut sertakan, apakah inovasi itu bisa diikut sertakan, apakah eh, karena memang 2 tahun belakang itu kami belum belum apa belum belum ada terkait inovasi itu. Itu mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab dulu nih, Bu. Oke, monggo, Pak. Oke, monggo untuk kalau ini juga sebenarnya butuh kesepakatan dengan Dikpora juga nggak ya, apakah apa namanya? Kalau inovasi kalau di sekolah ini karena masih baru penjaringan nggih. Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan bahwa eh, targetnya sepertinya masih penjaringan dan apa namanya? Pelaporannya baru tahun depan gitu. Jadi kalau misalkan eh, baru penerapan tahun ini memang belum bisa diikutkan untuk tahun ini, tapi kalau mau nah ini monggo nanti dari Dikpora bagaimana, apakah apa namanya langsung memasukkan aplikasinya sekarang itu lebih bagus sebenarnya, karena apa namanya biar nanti kerjanya di tahun depan itu lebih lebih enteng gitu. Jadi dicicil dulu apa yang ada di tahun ini, kemudian baru dilengkapi tahun depan begitu. Saya rasa begitu, Mbak. Untuk anggarannya ya seperti tadi nggih, apa namanya bisa dikaitkan dengan anggaran-anggaran rapat. Itu paling paling mudah seperti itu. Begitu? Oh, Apakah cukup menjawab ya? oke. Mungkin sakit kami sambung ya, untuk kaitannya inovasi yang baru yang dari sekolah. Nanti akan kami les tadi Pak Ahmad ya, akan kami jaring terlebih dahulu, kami kumpulkan. Jadi nanti setelah ini kami akan membuat surat ke instansi Bapak Ibu untuk wajib minimal satu untuk menyetorkan inovasi. Jadi Ya, nanti ya. disiapkan di tahun ini, kemudian setelah itu untuk pengusulannya nanti akan kami lanjutkan di tahun berikutnya. Jadi yang sudah terdata, Hmm. sudah masuk, jadi di 2005, 2006, dan 2005, 2006 ya. Nanti kalau sudah ada Ya, inovasi ya. atau berkelanjutan, nanti akan kami jaring terlebih dahulu. Kemudian nanti di tahun berikutnya bisa kami usulkan ya Pak. Ya, 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 ya. Saya juga Untuk setuju. pengisian Ya, ya. Bapak Pak, di aplikasi ini kalau belum ditetapkan sekaligus bisa kita usulkan nanti gimana Pak? Ya, kalau misalkan belum apa namanya belum tercantum di SK memang belum bisa, Ibu. Kalau tahun kemarin kan masih bisa nggak ya? Kita susulkan menggunakan SK Kepala OPD. Nah, untuk tahun ini syarat minimalnya adalah SK Gub begitu. Nah, jadi kalau Oh, nyusul ke SK Gub kok kayaknya iya nggak kayaknya bisa, bisa. Kok gitu. yang Tidak sebut belum bisa. ya Pak untuk tahun ini ya Pak? Iya, soalnya itu sudah minimal minimal SK Gub gitu. Jadi apa namanya kok nyusul ke kalau nyusul ke itu kok kayaknya eh, kami aja kemarin di SK yang penetapan itu eh, prosesnya lama itu nggih. Sepertinya waktunya tidak cukup gitu. Kalau SK Kepala OBD kan bisa cepat nggih, tapi kalau Pak Gub ini memang susah, tidak bisa cepat gitu nggih. Oke. Jadi Makatan Ibu. mungkin saya bertanya Pak untuk yang kaitannya surat penugasan, kemudian dokumen-dokumen lain yang itu nanti mendukung untuk inovasi di satuan pendidikan, apakah itu nanti juga dikeluarkan melalui OPD? Apakah bisa melalui kepala sekolah misalkan atau semuanya terpusat di OPD, Pak? Nah, itu tergantung nanti per indikatornya ya. Nanti coba ini dicermati lagi di apa namanya di materinya tadi Bu. Coba share lagi nih, izin share lagi nih Bu. Ada beberapa bisa eh, ditandatangani oleh kepala sekolah begitu. Hmm.
Mana ya? Sebentar. Nggih. Oh yang ini nggih. Yang terkait indikator pelaksana misalkan ini bisa eh, oh ini harus menggunakan kepala. Nah, ini kepala OPD, Ibu. Jadi bukan kepala. Bentar, ya. Ya, kepala perangkat daerah ini. Nggih, nggih, nggih. OPD mereka ya Pak. Iya, betul. Nanti kalau sudah ada data inovasi dan sekolah, kita kumpulkan, kemudian kita keluarkan satu SK nanti ya dari OPD Pak ya. Kalau kok saya mikirnya juga apa namanya sepertinya lebih lebih mudah seperti itu, Nggih. Jadi apa namanya lebih terkoordinir gitu, nggih. Biar apa namanya jadi tidak teman-teman di sekolah atau di UPT itu tidak apa namanya tidak harus membuat satu-satu tapi apa namanya nanti direkap semuanya baru bisa dibuatkan satu SK begitu dalam satu SK seperti yang kami lakukan di apa namanya di SK penetapan kemarin gitu Bu. Oh, jadi misal nanti seluruh sekolah sudah mengumpulkan inovasi, kemudian kita buatkan SK. Tapi nanti misalnya Pak untuk kemasakan kita jaring terlebih dahulu, itu nggak Nggih, masalah ya. nggih, Tapi kan nanti kalau yang Bapak sampaikan tadi untuk menjadi pembagi, kita nggih, usulkan ternyata belum matang, nggih. itu tidak jadi pengurangan kan ya Pak. Ya betul, nggih, nggih. Ya nanti Tap- mungkin Nggih, lebih nggih. lanjut nanti kami konsultasi. Menikah ada tambahan pertanyaan di chat nih Bapak Ibu sebelum 5 menit lagi kita tutup. Yang pertama dari SMK 1 Saidan, ini hampir sama dengan tadi, cuman agak berbeda sedikit. Apakah pengelolaan website bisa dengan APBD, termasuk proses dengan rapat-rapat, persiapan, monitoring, dan evaluasinya, beserta updating pada setiap tahunnya? Kalau menikah mungkin terkait ini ya, penganggaran ya Pak. Nggih, nggih. Itu sepertinya kok sama dengan pertanyaan tadi nggih. Oh Nggih, iya. monggo kalau apa namanya pengelolaan web apa namanya terkait indikator anggaran nanti bisa menggunakan rapat-rapat baik dari persiapan maupun sampai evaluasinya, monitoring evaluasinya. Gitu, nggih. Ini sepertinya juga ada pertanyaan dari Bapak Arif Mutakin ini Bu. Kalau sudah resen. Oh iya, monggo Pak yang sudah resen. Nggih. Cek cek sudah terdengar jelas nggih, Bu? Jelas Bapak. Oh, Mas Arif. Monggo. Nggih. Nggih. Nggih, selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Arif Mutakin dari Balai Dikmen Kota Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang inovasi Meniko. Kami itu ada dua inovasi. Kami telah mengajukan dan tahun kemarin itu kan sudah membuat proposal, kemudian ada surat pernyataan itu, kemudian di SK Group-nya itu sudah keluar. Itu ada Sibelas sama Gerakan Literasi. Kemudian itu apakah, terus kemarin itu ada surat ini, tanggal 7 Juli itu terkait pengunggahan data dukung terakhir itu 19 Juli 2000. Ini kami kemarin dilalah kok nggak ada informasi atau mungkin seperti apa gitu. Karena kan saya lihat ternyata kalau misalnya di OYAK tanggal 19 Juli menikah kok sangat banyak sekali tadi poin-poin yang harus dilengkapi. Gitu aja Bapak dan Bu ini teman-teman. Jadi yang dari manajemen yang sudah ditetapkan ada dua Pak Ahmad. Jadi untuk pemenuhan bukti dukung apakah secara waktu masih bisa cukup kan Pak? Nggih. Sebagai informasi untuk apa namanya rencana kan kami akan mengadakan pencermatan bersama di tanggal 20 jadi tapi kok apa namanya ada acara
bersamaan. Jadi kemungkinan akan mundur Bapak. Jadi monggo setelah setelah pencermatan pun masih ada waktu untuk perbaikan. Jadi monggo diisi semaksimalnya dulu. Untuk ininya sudah nggak apa namanya? Username-nya sudah di-share nggih Bu ke teman-teman Dikmen nggih? Kalau Atau belum nggih? username-nya mungkin sedikit di-share ulang nih. Kemarin saya nyoba pakai email, kemudian Nggih. pakai password yang ada di anu itu kok saya nggak bisa masuk ya Pak ya. Nanti mungkin saya coba tanya Bu Coba Marian deh Bu. Nanti coba nyuwun tak cek dulu. Nggih nggih nggih. perkenalan. Coba kami nanti kami cek nggih. Oh, iya. Nggih Berarti nggih nanti nggih. untuk username-nya sami ya Pak dari Ya, teman-teman eh OPD. ya seperti yang apa namanya di materi juga di apa di link materi juga sudah kami sampaikan untuk email apa namanya username-nya adalah email OPD kemudian eh passwordnya 164DY gitu. Oh iya. Kemarin saya nyoba kok tidak bisa. Oke, coba nanti kami cek nggih. Ya nanti untuk teman-teman apa namanya kalau sepertinya kalau yang di SK kan baru baru UPT nggih. Dikpora dan UPT itu nanti monggo kalau masih ada apa namanya kendala login monggo menghubungi kami begitu biar kami cek dulu begitu Jadi nanti Pak Jadi Mutakin nanti untuk Pak Mutakin nggih. proses ingin kuota nanti saya koordinasi dengan Ibu Randy nanti ya, kalau udah Siap JDP. nggih 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 Oh nggih iya, siap. Iya Pak, mantap nih Pak. Mantap nuwun Bu ini. Jadi Bapak Ibu masih ada lagi? Ini sepertinya ada pertanyaan dari SMK 1 Pundong, Ibu, Oh iya. di kolom Untuk chat. MKBUD sudah ada kewajiban menyampaikan inovasi pembelajaran setiap 3 bulan. Apakah ada hubungannya ini? Ini mungkin yang disinggung ini kan ya, Bapak Ibu dari Pak Nur Syahid mungkin bisa J, menjelaskan. mohon izin membantu menjawab untuk pertanyaan yang ini, nggih, Bu Dini, nggih. Jadi Bapak Ibu SMK PLUD memang per 3 bulan sudah diwajibkan untuk melaporkan inovasi per subkegiatan, tapi ini fungsinya adalah untuk mendongkrak kinerja Bapak Ibu setiap triwulan ya Bapak Ibu untuk mendongkrak kinerja subkegiatan. Jadi memang ini adalah hal yang berbeda dengan IGA yang baru saja disampaikan sama Mas Padang begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika inovasi Bapak Ibu ini bukti dukungnya lengkap sesuai dengan yang disyaratkan oleh Kemendagri, kemudian tingkat kematangannya sudah baik, ini bisa ikut dilaporkan ke dalam IGA begitu. Jadi sebenarnya dengan Bapak Ibu menginputkan inovasi subkegiatan per 3 bulan, kemudian apabila bisa mengikuti bukti dukungnya atau melengkapi bukti dukungnya, ini bisa sekaligus memenuhi kewajiban Bapak Ibu dalam uh, kon- kompetisi IGA ini begitu. Tapi kalaupun belum, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas untuk inovasi per 3 bulan ini tetap wajib diisi. Ngaten Bu Rini. Oh, J. Berarti untuk yang BUD sebenarnya sudah ada inovasi, cuman untuk pemenuhan didukungnya kan ya. Kalau di ITEA mungkin lebih rigid, lebih lengkap, itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam ITEA itu kan gitu. Jadi kalau memang ada inovasi-inovasi yang disengguh itu, kalau ada yang memang bukti dukungnya lengkap dan memang sudah sesuai, boleh juga diajukan. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa gitu sih Bu Rini. Oh, J. Matur nuwun untuk penjelasannya. Jadi Bapak Ibu, saya kira mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa kita sambung melalui WA gitu. Nanti kalau ada suatu hal yang kurang jelas nanti akan kami sambungkan ke Bapak Ibu narasumber beliau yang bergabung di sini ada Bapak Ahmad Madeng sama Bu Maria ya, berikan Bu ya. Bu Maria atau Bu? Nggih, Oh iya, dengan percaya Bu saya bisa. Maria. Nggih, dengan saya bisa nanti Bu. Oh iya. Nggih. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena dirasa mungkin sudah cukup ya penjelasan dari Bapak Ibu narasumber, kemudian sudah kita langsungkan tanya jawab. Untuk lebih jelasnya, lebih lanjut nanti kita sambung melalui WA, bisa dengan kami melalui di fora, nanti kami sambungkan juga ke Bapak Ida. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Ahmad Mata Arifin dari Ibu Mariam, Ibu dari Bapak Ida.
atas penjelasan yang sudah disampaikan. Semoga dari yang beliau sampaikan tadi Bapak Ibu bisa langsung menindaklanjuti untuk segera membuat inovasi yang sudah ada, tinggal nanti didokumentasikan atau dilengkapi bukti hukumnya. Kemudian sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah ditetapkan, nanti akan kami sambung lebih intens kaitannya untuk pengisian bukti hukum. Ada 10, kemudian yang dari satuan pendidikan untuk bisa menyiapkan dari sekarang. Nanti akan kami siapkan juga link pengisian inovasi yang nanti akan kami istilahnya penjaringan di Dinas Dikora untuk kita siapkan di tahun berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rini, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Recording